Ini tentang larangan potong kuku dan rambut yang melekat pada tubuh seseorang ketika dia, Allah, berniat untuk menyembelih hewan kurban. Ya, awas, hati-hati. Jelas larangannya. Nabi menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau menyampaikan, "Idza ahalla hilal dzulhijjah," jika telah tiba awal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan di antara Anda ada yang berniat kurban, ya, fala yamassa min sya'rihi wa adfarihi syai'a, maka jangan sentuh, jangan potong kuku dan seluruh rambut yang melekat pada tubuhnya. Baik, mengenai persoalan ini jelas Imam Muslim menyebutkan turunan hadis sampai ada yang berbintang begini. Kalau ada bintang di hadis Muslim, ini menunjukkan asbabul wurud, ya, asbabul wurudnya. Taib, disampaikanlah kemudian ada kisah beberapa, ya, orang sahabat pada saat itu di awal-awal masa Dzulhijjah, mereka ingin menyembelih, tiba-tiba masuk ke kamar mandi ingin bersih-bersih. Ya, ada yang nyukur kumis, nyukur bulu ketiak dan sebagainya, gitu kan, rambut ketiak dan sebagainya. Lalu apa yang terjadi? Disampaikanlah pada seorang sahabat yang mengetahui tentang peristiwa ini. Maka disampaikan hadis ini. Nabi SAW melarang seseorang yang ingin berkorban supaya tidak menyentuh dulu, memotong kuku dan rambut yang melekat pada tubuhnya. Jadi persoalan ini terkait dengan orang, bukan dengan binatang, bukan hewan. Tiba-tiba ada terjemahan dalam bahasa Indonesia, kemudian ada ikhtisar, yang ikhtisar ini dirangkum oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dalam bahasa Arab, Syekh Al-Albani nggak salah, benar beliau. Ditulis dalam bahasa Arab karena beliau nggak bisa bahasa Indonesia. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di halaman 424, posisi paling kanan sebelah bawah. Kitab Kurban namanya. Kitab Kurban. Apa terjemahannya? Masya Allah. Bab larangan memotong kuku dan bulu hewan kurban. Anda bayangkan, bagi orang yang akan menyembelih hewan kurbannya, bukan hanya bertentangan dengan hadisnya, tapi orang ini pun tidak paham ilmu hadis. Dia nggak cek dulu. Ya, nggak butuh dalil lah, nggak usah pakai dalil yang pakai nas. Pakai logika aja udah sulit dipahami. Anda bagaimana caranya motong kuku sapi? Begitu Anda pandang sudah nendang gitu kan? Nggak ada kerjaan gitu. Jadi motong kuku juga boleh. Bukan larangan, Ibu. Motong rambut juga boleh. Itu anjuran ibu yang solehah, bahwa dalam mazhab kita Imam Syafi'i dianjurkan kalau kita lagi mau nyembelih korban itu beraksen kayak orang haji, jangan potong rambut, jangan potong kayak itu. Tapi bukan haram, Bu. Sudah kakinya, kukunya kelihatan panjang dan hitam begitu, segera dipotong dong. Itu ya, jadi boleh, nggak apa-apa. Jadi bukan sesuatu larangan, Ibu harus paham itu. Jadi bukan dosa, cuman anjuran-anjuran seperti itu ya dia. Jadi sebagian orang memang memahami anjuran jadi sebuah kewajiban. Itu kelebihannya orang awam itu lebih selamat kadang-kadang. Seperti kalau kita bab wudhu ya. Selama ini kita ngira membasuh kuping itu kan wajib ya. Orang awam kan enak, makanya tidak pernah meninggalkan membasuh kuping. Ini santri yang mulai pinter, ini tahu membasuh kuping nggak wajib, sudah nggak basuh lagi tuh. Kacau ini, makanya lebih baik jadi orang awam itu. Jadi orang awam tuh Masya Allah polos amalannya ini, Masya Allah ajib-ajib. Jadi ini santri-santri mengerti basuh kuping nggak wajib langsung ditinggalan karena nggak wajib, kayak gitu. Jadi enggak apa-apa, Bu. Jadi potong kuku juga boleh sebagainya. Jadi nggak apa-apa. Jadi itu sunnah anjuran saja. Wallahu a'lam bishawab.